Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan kita masih membahas tentang fadilah-fadilah Al-Qur'an. Dan kita sudah sampai pada hadis 2924. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dawrain amin. Dari Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku telah bertanya kepada Aisyah tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana yutir, bagaimana cara beliau melakukan salat witir? Apakah di awal malam ataukah di akhir malam? Maka Aisyah mengatakan, semua itu sungguh telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau salat witirnya di awal malam, terkadang beliau salat witirnya di akhir malam. Maka saya mengatakan, alhamdulillah yang telah menjadikan dalam urusan ini longgar, artinya bebas. Nah, maka salat witir itu boleh dilakukan dengan dua cara. Boleh sebelum tidur, itulah yang dimaksud awal malam. Boleh juga setelah bangun tidur, selesai salat tahajud, itulah yang disebut dengan istilah akhir malam. Bahkan kita temukan di dalam hadis yang lain, salat witirnya Nabi itu kadang-kadang di tengah malam, Pak. Nah, tengah malam itu gambarannya bagaimana? Misalnya pas ngelilir, kemudian kita salat witir, boleh. Jadi sebelum tidur witir boleh, pas ngelilir jam 12 witir boleh, atau selesai salat tahajud baru witir, semuanya boleh ya. Min kullil laili, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aisyah mengatakan, min kullil lail, dari setiap bagian malam Nabi SAW pernah melakukan salat witir. Nah, ini kalimatnya lebih jelas ya. Min awwalil lail, kadang di awal malam sebelum tidur. Wa awsati, kadang tengah malam ketika ngelilir. Wa akhiri, dan kadang akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar. Nah, ini adalah di akhir hayat Nabi. Beliau selalu salat witirnya di akhir malam pada waktu menjelang subuh, atau disebut dengan istilah waktu sahur. Nah, maka salat witir ada tiga cara, semuanya bisa kita terapkan. Paling bagus semua cara ini pernah kita terapkan semuanya, Pak. Jadi pernah salat witir sebelum tidur meskipun hanya sekali. Pernah witir pas ngelilir meskipun hanya sekali. Paling seringnya ya witirnya paling bagus adalah di akhir malam. Kemudian saya bertanya lagi, bagaimana adalah qiraatuhu, bacaan Nabi SAW, yaitu dalam salat malam tadi? Apakah beliau itu mensirkan bacaannya ataukah mengeraskan bacaannya? Maka Aisyah mengatakan, semua itu adalah dilakukan oleh Nabi SAW. Sungguh adalah beliau kadang-kadang mensirkan bacaan, kadang-kadang menjaharkan, mengeraskan bacaan. Maka saya pun berkata, alhamdulillah yang telah menjadikan dalam urusan ini longgar. Nah, jadi Islam itu memang serba longgar, Pak. Bukan berarti semuanya boleh, bukan ya. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi secara umumnya longgar. Nih, seperti ini boleh, seperti itu boleh. Yang penting tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bertanya lagi yang ketiga, bagaimana perbuatan beliau pada waktu junub? Apakah beliau itu mandinya sebelum tidur ataukah tidur sebelum beliau mandi? Maka Aisyah mengatakan, semua itu sungguh pernah dilakukan Nabi SAW.
Terkadang beliau mandi lalu tidur, terkadang beliau wudu lalu tidur. Berarti mandinya nanti setelah bangun tidur. Maka saya mengatakan alhamdulillah yang telah menjadikan dalam urusan ini longgar. Jadi 3 perkara ditanyakan semuanya longgar. Yang pertama, witirnya bebas, awal, akhir, tengah boleh. Yang kedua, bacaannya dalam salat tahajud keras atau tidak keras boleh. Tetapi para ulama mengatakan untuk salat tahajud itu yang paling afdal adalah sedang-sedang. Jadi tidak terlalu keras, juga tidak terlalu sir. Dalilnya apa? Bahwasanya lebih afdalnya salat tahajud itu tengah-tengah. Dalilnya 2, Pak. Yang satunya di Quran, satunya di hadis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada surat Al-Isra ayat 110, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Janganlah engkau menjaharkan bacaan salatmu. Ini maksudnya salat duhur sama salat asar. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا, jangan mensirkan. Ini maksudnya salat maghrib, isya dan subuh. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah tengah-tengah antara sir dan jahar, berarti sedang-sedang. Nah, ini menurut sebagian tafsir ini adalah salat tahajud. Karena salat 5 waktu sudah disebutkan semuanya, berarti tersisa salat tahajud. Itu adalah salah satu tafsir ya, karena tafsirannya tidak harus seperti itu. Nah, adapun dalil yang dalam hadis Nabi SAW itu pernah dulu kita bacakan, mudah-mudahan nggak lupa, bahwasanya Sayyidina Umar ketika salat tahajud bacaannya kenceng. Abu Bakar salat tahajud bacaannya rendah sekali, nggak ada suaranya. Maka oleh Nabi disuruh Abu Bakar untuk menambah volume suaranya, sementara Umar disuruh untuk menurunkan volume suaranya. Nah, berarti paling afdalnya adalah tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah ini lebih afdal, Pak? Karena kalau keras-keras itu bisa mengganggu tetangga-tetangga yang masih tidur. Panjenengan sholat tahajud pakai mic di masjid ini, kasihan tetangga-tetangga yang di rumah terganggu. Dan ini ada sebagian orang itu sebenarnya tujuannya bagus, tapi malah mengganggu tetangga, Pak. Saya kan tinggal di Mantung ya. Nah, di Mantung itu ada satu masjid. Masjidnya bukan yang saya biasanya sholat di situ. Itu punya kebiasaan, itu nggak tahu siapa imamnya atau siapa, itu kalau sudah 10 menit sebelum subuh itu dia membaca Quran, Pak. Tujuannya bagus saya kira ya, membangunkan tetangga-tetangganya, ya wes mendekati subuh, ayo bangun-bangun supaya nanti salat subuh berjamaah. Tapi perbuatan itu mengganggu, Pak. Saya kalau sedang salat tahajud belum selesai, kemudian Pak itu membaca, wah wes bacaan saya yang buradul, Pak. Baca Baqarah pindah Ali Imran, baca Ali Imran pindah An-Nisa. Nah, gara-gara ada orang yang membaca dengan bacaan keras, itu sebenarnya tidak bagus seperti itu ya. Ya mudah-mudahan tidak sampai dosa dia, karena tujuannya bagus, tapi tetap salah perbuatan tersebut, jangan ditiru seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini yang longgar adalah mandi janabah, boleh di awal malam, boleh di akhir malam. Jadi misalnya hubungannya sebelum tidur, nah kemudian habis itu langsung tidur, nggak apa-apa, Pak. Yang penting wudu dulu, tawaddo fanama, ya wudu dulu baru kemudian tidur. Dan wudu ini pun juga tidak wajib. Ini hanya supaya apa? Hadas kita menjadi ringan, ya tidak melenyapkan hadas, karena junub ini lenyapnya dengan mandi. Dan hadis ini derajatnya hasan. Berikutnya bab baru tapi tanpa judul, hadis 2925 dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ya'ridu, sungguh beliau itu menawarkan dirinya fil mauqif, pada musim haji. Lalu beliau mengatakan, ala rajulun, adakah seseorang yahmiluni ila qaumih, yang membawa saya kepada kaumnya, memberikan tempat saya untuk dakwah kepada kaumnya. Fa inna Quraisyan, karena sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy di Mekkah, qad mana'uni, mereka sudah mencegah saya an uballigha, untuk menyampaikan kalam Rabbi, ucapan pemeliharaku, yaitu Al-Qur'an. Nah, ini di awal-awal dakwah Nabi di Mekah. Beliau menunggu datangnya musim haji. Ketika datang musim haji, maka beliau keliling di tenda-tenda orang haji itu, Pak.
Ini siapa ini yang bisa membawa saya ke negaranya? Karena di sini saya tidak aman. Saya diwajibkan menyampaikan Quran, tapi orang-orang sini tidak mau mendengarkan Quran. Nah, akhirnya karena setiap tahun menawarkan terus, akhirnya orang-orang Ansar di Madinah mereka sepakat, ini Muhammad kita bawa saja, ya, karena kita bisa memberikan tempat kepada dia. Akhirnya dimuliakan oleh Allah dengan sebab membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah wafat sekarang, Pak. Yang tersisa adalah sunnah beliau. Nah, maka demikian juga nasibnya, kalau kita membela sunnah beliau, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pengajian ini pengajian tentang sunnah Nabi, ini insya Allah dimuliakan oleh Allah kita semua, karena ini memuliakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa beliau itu menawarkan dirinya pada musim haji, Pak? Sebabnya dua. Yang pertama, di musim haji itu kan banyak orang, sehingga yang ditawari bisa banyak orang. Maka dakwah itu juga perlu taktik yang cerdas bagaimana supaya bisa tersebar ke banyak orang. Nah, maka termasuk kajian kita ini direkam, kemudian disebarkan lewat YouTube dan sebagainya. Ini fungsinya supaya manfaatnya lebih banyak. Karena kalau tidak direkam, yang memanfaatkan kajian ini ya cuma panjenengan tok yang hadir. Padahal yang hadir ini dengan yang tidak hadir kan lebih banyak yang tidak hadir, Pak. Mau salat jamaah saya lihat itu sampai full belakang. Nah, begitu pengajian ya cuma ini saja, berarti lebih sedikit. Tur yang hadir kadang-kadang ngantuk gitu. Nah, ngantuk berarti juga nggak begitu paham. Nah, maka direkam supaya ada manfaatnya. Ya alhamdulillah, karena kajian kita ini kajian kitab, orang-orang yang suka kitab pasti akan mencari kajian kita ini. Yang pengen mempelajari kitab Sunan Tirmidzi, cari di YouTube Sunan Tirmidzi. Tafsir Quran sudah kita selesaikan dulu, Pak, selama 3 tahun. Menafsirkan Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 1 hari 1 halaman. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk hadis Nabi Sunan Tirmidzi. Ini sudah sampai hadis hampir 3000, padahal isinya hadisnya Tirmidzi kan 4000-an. Nah, berarti nanti kalau sudah selesai Tirmidzi kita ganti lagi kitab yang lainnya, terus seperti itu ya, supaya banyak manfaatnya untuk orang-orang yang ingin memuliakan atau mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini sebab pertama kenapa beliau menawarkan dirinya pada musim haji. Sebab yang kedua, beliau menawarkan pada musim haji karena musim haji itu adalah musim aman, tidak boleh perang. Haji kan terbatas waktunya ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian bulan haram itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Nah, maka beliau aman mendakwahkan pada musim haji ini. Nggak mungkin beliau dikamplengi orang-orang kafir Quraisy, karena ini adalah bulan-bulan haram, di mana bulan-bulan haram mereka sudah sepakat tidak boleh ada pertempuran, tidak boleh ada pertengkaran dan sebagainya. Dan sekarang ini kita sudah masuk bulan Rajab, ini bulan haram, Pak. Nah, maka mari kita muliakan bulan ini dengan beramal soleh dan dengan berhati-hati, tidak mudah-mudah untuk melakukan pelanggaran atau kemaksiatan. Kemudian apa sih kaitannya hadis ini dengan babnya? Babnya ini kan tentang Quran. Nah, ini kaitannya pada kalimat terakhir, Pak. Kalama Rabbi, Quran itu ucapan pemeliharaku. Nah, ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Quran itu kalam Allah. Berarti Quran itu bukan makhluk. Nah, yang mengatakan Quran makhluk itu adalah kelompok-kelompok sesat seperti Mu'tazilah dan sebagainya. Kalau kalam Allah itu berarti sifatnya Allah, Pak. Sifatnya Allah sempurna sama dengan Allah. Kalau makhluk itu nggak ada yang sempurna. Mana ada makhluk yang sempurna? Nggak ada. Nabi Muhammad SAW paling sempurnanya makhluk, tetap juga tidak sempurna kalau dibandingkan dengan Allah. Ada tidurnya, ada pipisnya, ada nya, gitu. Nah, kalau Allah sempurna, betul-betul. Nah, maka siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia sudah kafir sebagaimana para ulama fatwakan. Perkataan itu perkataan yang apa? Menyebabkan orang kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jelas sekali kalam Rabbi, ucapan Allah, bukan makhluk Al-Quran ini. Berikutnya bab baru 2926 dari Muhammad bin Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail? Dia adalah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Bukhari ini gurunya Imam Tirmidzi.
Sahih Bukhari kita pelajari setelah kita pelajari Sunan Tirmidzi, karena Sahih Bukhari susah, yang nulis gurunya Imam Tirmidzi. Nah, jadi ilmunya lebih tinggi lagi, maka kitabnya susah. Kalau Sunan Tirmidzi ini mudah, sehingga kita pelajari lebih dulu. Dia meriwayatkan dari Muhammad bin Hasan, ini seorang perawi yang dhaif, maka saya kasih garis bawah. Dari Atiyah Al-Aufi, ini juga dhaif. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla. Ar-Rabbu itu salah satu dari nama Allah. Nah, sehingga boleh kita berdoa dengan nama ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbana, ya Rabbi, boleh. Man syaghalahul Qur'an, barang siapa yang menyibukkan dia Al-Qur'an, an dzikri, dari berzikir padaku, wa mas'alati, dan berdoa atau meminta padaku. Saking sibuknya baca Quran, maka tidak sempat zikir yang lain, tidak sempat doa. Maka a'taituhu, saya berikan kepada dia afdal, sesuatu yang paling afdal, ma'u'tis sa'ilin, apa yang saya berikan kepada orang-orang yang meminta kepada Allah. Nah, tapi sayangnya memang hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Tetapi isinya bisa diterima, karena para ulama sudah sepakat, sudah ijma, zikir paling afdal itu yang baca Quran. Sehingga seandainya ada dua orang ya, satunya membaca Quran, satunya tahlil, mana lebih afdal? Lebih afdal yang baca Quran. Ada dua orang misalnya, satunya membaca Quran, satunya doa. Lebih afdal yang mana? Yang baca Quran. Karena doa itu adalah zikir, dan para ulama sepakat zikir paling afdal adalah baca Quran. Dan kalau kita membaca Quran dari awal sampai akhir, itu sama dengan kita sudah berdoa, Pak. Karena di Quran ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Di Quran ada Rabbi zidni ilma. Di Quran ada banyak doa-doa yang lain ya, Rabbana hablana dan sebagainya. Nah, maka sambil kita membaca Quran itu sama dengan kita sudah sambil berdoa sekaligus. Karena itu kalau kita menunggu qomat misalnya agak lama, paling bagus ngambil Quran. Ya selain Quran juga boleh, zikir-zikir bebas, terserah panjenengan. Doa juga bagus, karena antara azan dan qomat waktunya apa? Mustajab. Tapi kalau mau paling afdol apa? Ya Quran. Nah, doanya tetap dibaca ya, doanya dibaca paling 3 doa atau berapalah. Nah, habis itu baca Quran. Tapi baca Quran ketika menunggu imam datang, tolong jangan keras-keras, karena tidak boleh kita mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Dikhawatirkan malah nanti kita tidak berpahala, tapi malah berdosa karena mengganggu orang yang sholat. Kemudian wa fadlu kalamillah, dan kelebihan atau fadilah kalam Allah ala sairil kalam, dibandingkan ucapan-ucapan yang lain. Kafadlillah, itu seperti fadilahnya Allah ala khalqih, dibandingkan makhluk-makhluknya. Hadis ini kata Imam Tirmidzi hasan. Sebenarnya perawinya dhaif. Ada rawi Muhammad bin Hasan dan ada rawi Atiyah, dua-duanya dhaif. Karena itu oleh Al-Imam Ibnu Hajar dikatakan qaulut Tirmidzi hasan laisa bihasan. Kata Imam Zahabi ya, bahwasanya perkataan Imam Tirmidzi bahwa hadis ini hasan, ini tidak bagus. Kenapa? Karena hadisnya sanadnya dhaif. Tapi mungkin yang dimaksud Imam Tirmidzi adalah hasanul makna, bagus maknanya, memang betul maknanya seperti itu. Sanadnya memang dhaif, beliau udah tahu pasti, Imam Tirmidzi seorang ulama besar ya. Tapi kenapa beliau katakan hasan? Karena apa? Karena maknanya hasan atau maknanya bagus. Sampai di sini sudah selesai hadis-hadis tentang fadilah Quran. Ini sudah ada 3 bintang, berarti sudah selesai babnya. Kita lanjutkan bab baru, abwabul qiraati, bab-bab tentang bacaan-bacaan yang beraneka ragam, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan Quran itu Pak tidak satu macam. Bacaan Quran ada 10 qiraat, ya kan? 10 qiraat apa saja? Yang pertama qiraah Ibnu Katsir. Ini qiraahnya orang Makkah, Al-Makki. Kemudian yang kedua qiraahnya Imam Nafi'. Ini adalah Al-Madani, orang Madinah.
sama qiraahnya Abu Ja'far. Dua orang ini adalah dua qari Madinah. Nah, kita orang Indonesia bacaannya bukan bacaan Ibnu Katsir, bukan bacaan Nafi', bukan bacaan Abu Ja'far. Terus bacaan siapa? Bacaan Asim. Kita biasanya baca Quran itu bacaan model bacaan Imam Asim namanya. Imam Asim itu sama dengan Imam Kisai, sama dengan Imam Hamzah. Maksudnya sama-sama Al-Kufiyun, tiga ulama Kufah ini. Jadi kita membaca Quran dengan model bacaan ulama Kufah. Kenapa kita membaca bacaan Imam Asim? Karena bacaan Quran model Imam Asim paling gampang di antara 10 model bacaan Quran yang ada. Ada lagi bacaan Abu Amr. Abu Amr ini sama dengan Ya'qub, bacaan Ya'qub, yaitu sama-sama bacaan ulama Basrah. Kemudian satu lagi ada bacaan Abu Ibnu Amir. Ini adalah bacaan dari Syam, ulama Syam. Kemudian yang terakhir adalah bacaan Imam Khalaf, itu ulama dari Baghdad. Nah, ini semuanya adalah 10 macam model membaca Quran yang semuanya diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kok bisa beliau itu mengajarkan 10 macam bacaan ini? Gimana ceritanya? Ceritanya karena orang-orang Arab itu mereka logatnya berbeda-beda, Pak. Nah, kalau disuruh membaca dengan logatnya orang Mekah, nanti yang lain-lainnya susah. Orang Yaman susah ngikuti logatnya Mekah. Itu sama dengan orang Jawa Timur disuruh ngikuti logatnya Jawa Tengah, susah, Pak. Yang bahasanya ngapak ya, nah itu suruh ngikuti bahasa Solo singkatannya halus itu, nah, susah juga. Nah, sehingga oleh Allah dikasih keringanan, ya sudahlah, kamu bacakan Quran kepada umatmu sampai 7 logat. Nah, dari 7 logat yang diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian muncullah 10 bacaan ini. 7 logat kok jadi 10? Gimana itu ceritanya? Itu seperti ulama madhab saja ya. Jadi Quran kita satu ya kan, kemudian ulama memahami berbagai macam cara pemahaman, akhirnya muncul 4 madhab. Tapi sumbernya satu, Quran tadi, hanya beda paham saja. Nah, qiraah juga begitu. Ada seorang ulama namanya Ibnu Katsir, dia itu terkenal mengajarkan Quran di Mekah. Akhirnya dikenal dengan istilah qiraah Ibnu Katsir, karena orang nomor 1 waktu itu di Mekah adalah namanya Imam Ibnu Katsir, sehingga muncul qiraah Ibnu Katsir. Bukan berarti dia membuat qiraah sendiri, bukan ya. Dia qiraahnya sumbernya dari Nabi, cuma dia melazimi cara bacaan yang dia sukai. Kemudian dia ajarkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya banyak, berlanjut sampai di masa kita. Nah, maka di pesantren kita ajarkan 10 macam qiraah ini, tetapi dengan cara yang mudah ya. Karena kebanyakan pesantren-pesantren yang mempelajari, yang mengajarkan ilmu qiraat ini, mereka mengajarkan dengan cara yang susah. Disuruh mengajarkan, menghafalkan nazamnya dan sebagainya. Kita nggak begitu. Pokoknya yang penting santri paham bagaimana cara membaca dengan bacaan-bacaan yang 10 ini. Nah, kita kasih contoh bagaimana contoh bacaan yang berbeda-beda dalam Al-Quran. Babun fi Fatihatil Kitab. Bab tentang surat Al-Fatihah. Apa yang berbeda? Nah, ini mari kita lihat. 2927. Dari Ummu Salamah, dia mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti, memotong-motong qiraatahu, bacaan Qur'annya, yaitu yaqra'u, beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin, thumma yaqif, kemudian berhenti. Kenapa? Karena ini sudah satu ayat. Ar-Rahmanir Rahim, thumma yaqif, kemudian berhenti. Kenapa? Sudah satu ayat. Wa kana yaqra'uha, dan beliau membaca surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Maliki dengan bacaan yang pendek. Nah, ini ada qiraah seperti ini. Biasanya kan orang-orang Maliki Yaumiddin, berarti ada 2 bacaan. Nah, 2 bacaan untuk Maliki ini semuanya sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau panjenengan mempelajari ilmu qiraat, nanti ada 2 istilah, Pak. Istilah pertama qiraah mutawatir, istilah kedua qiraah syadz. Qiraah mutawatir itu yang sanadnya sahih, sumbernya dari Nabi SAW sangat banyak, sehingga boleh dibaca sebagai bacaan Quran.
Contohnya apa? Bacaan yang mutawatir ini. Ya ini tadi. Maliki pendek, maliki panjang. Dua-duanya mutawatir. Berarti boleh dipakai. Rakaat pertama maliki yaumiddin, rakaat kedua maliki yaumiddin, boleh. Atau dibalik. Rakaat pertama maliki, rakaat kedua maliki. Dan itu biasanya saya lakukan ketika ngimami salat tarawih. Salat tarawih kan kadang-kadang lupa itu imamnya, ini sudah rakaat pertama atau sudah rakaat yang kedua, masih rakaat pertama atau kedua. Nah, supaya tidak lupa, saya buat yang rakaat pertama maliki, rakaat yang kedua maliki. Nah, sehingga jadi ingat kita ini sudah rakaat kedua. Kalau bacaan yang syadz itu adalah bacaan yang sanadnya tidak kuat, nah sehingga tidak boleh dijadikan sebagai bacaan Quran. Untuk tafsir tok boleh Pak, tapi kalau untuk bacaan Quran nggak boleh. Saya kasih contoh satu aja pada surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfasikum. Nah, ini namanya qiraah syadz. Karena tertulisnya di mushaf itu anfusikum, diri kalian. Diri kalian siapa? Orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Kalau dibaca anfasikum, yang paling istimewa di antara kalian. Nah, ini untuk bacaan Quran nggak boleh, tapi untuk tafsir boleh. Nabi Muhammad adalah orang yang paling istimewa. Dalilnya apa? Nih, min anfasikum, artinya yang paling istimewa. Betul, memang beliau itu memang orang yang paling istimewa. Nggak ada yang lebih istimewa daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membaca dengan bacaan yang syadz, maka menurut para ulama disuruh tobat, disuruh berhenti. Berhenti, jangan baca dengan bacaan yang syadz. Kalau tidak mau berhenti, nanti bisa dihukum, dipenjara dan sebagainya. Terserah kepada imamnya bagaimana nanti hukumannya. Dulu ada seorang ulama ahli qiraat namanya Ibnu Syambud. Dia biasa membaca dengan bacaan yang syadz. Akhirnya ditegur oleh para ulama, nggak boleh baca dengan bacaan yang syadz. Nekat Pak. Karena nekat, akhirnya jadi masalah besar. Terakhirnya bagaimana saya lupa ya. Apakah dibunuh beliau itu karena tidak mau tobat, ataukah dipenjara, bagaimana, coba nanti dicek lagi ya ceritanya di dalam internet, pasti ada ceritanya tentang Ibnu Syambud. Apa sih bedanya antara maliki dengan maliki? Nah, beda Pak. Kalau maliki panjang, ini asalnya dari milkun. Kalau maliki pendek, itu asalnya dari mulkun. Kalau milkun itu artinya kepemilikan. Kalau mulkun artinya kerajaan. Berarti maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Kalau maliki, yang merajai hari pembalasan. Jadi bacaannya berbeda, terjemahnya juga bisa berbeda. Karena itu ada kaidah mengatakan al-qira'atani bimatsabatil ayataini, bahwasanya dua qiraah yang berbeda itu sama dengan dua ayat yang berbeda apabila maknanya beda tadi. Berarti Allah itu zat yang memiliki hari pembalasan, dan Allah itu zat yang merajai hari pembalasan. Orang memiliki belum tentu merajai, orang merajai belum tentu memiliki. Contoh Pak, ini laptop milik saya, berarti saya memiliki, tapi saya tidak merajai laptop ini Pak. Buktinya kalau laptop ini rusak, saya langsung telepon Pak Mus'ab. Pak Mus'ab, ini gimana laptopnya, kok mumet ini laptopnya. Nah, Pak Mus'ab merajai laptop ini, tapi dia tidak memiliki, yang memiliki saya. Nah, Allah itu memiliki plus merajai hari pembalasan. Jelas ya? Dan dua bacaan ini semuanya ada contohnya di dalam Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan pada surat Ghafir, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Milik siapa kerajaan pada hari itu, yaitu di akhirat? Milik Allah yang maha satu, yang maha perkasa. Ini surat Ghafir ayat 16. Ini menguatkan bacaan maliki. Dan perlu diketahui bahwa rata-rata ahli qiraat itu membacanya dengan bacaan maliki pendek.
Kan tadi ada 10 qiraat kan? Nah, dari 10 ini yang membaca dengan pendek lebih banyak. Meskipun yang terkenal di masyarakat Indonesia adalah bacaan yang panjang Maliki. Karena itu sudah saya ijazahkan kepada panjenengan semuanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mendengar ceramah ini, silahkan kalau membaca surat Al-Fatihah pas Maliki silahkan dibaca pendek, kadang-kadang silahkan dibaca panjang, kadang-kadang semuanya sudah benar. Maliki yaumiddin benar. Adapun bacaan yang Maliki, hadisnya nanti di bawah. Tapi kemudian di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi 2928 dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Abu Bakar, juga Umar, juga Utsman adalah mereka itu biasanya membaca Maliki yaumiddin panjang. Nah, yang Maliki ini hadisnya gharib alias dhaif, tetapi maknanya sahih karena banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya bacaan Maliki ini adalah bacaan yang sahih. Kebetulan yang ini saja yang dhaif ya. Hanya saja saya belum mengecek ini kedhaifannya dari sisi perawi yang mana. Insya Allah nanti saya cek lagi di rumah. Nah, untuk bacaan Maliki ini ada contohnya dalam Al-Quran. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari itu di akhirat tidak ada seorang pun memiliki terhadap orang lain sesuatu pun, dan urusan itu semuanya milik Allah. Nah, berarti ini menguatkan bacaan Maliki. Bacaan Maliki dikuatkan dengan ayat tadi, limanil mulkul yaum. Bacaan Maliki dikuatkan dengan ayat ini, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Nah, sehingga semuanya ini bacaan yang ada contohnya di dalam Al-Qur'an yang sepadan dengannya dari ayat-ayat yang lain. Kemudian yang perlu diperhatikan, karena sebagian orang salah paham, dan kesalahpahaman ini tidak hanya pada orang-orang awam tapi juga pada sebagian ustadz, karena mereka tidak memperdalam ilmu qiraat sehingga jadi salah paham. Pada surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu tidak bisa dibaca dua bacaan, Pak. Itu hanya bisa dibaca pendek malikin nas. Sehingga kalau ada yang menjelaskan itu bisa dibaca malikin nas, pastikan itu penjelasan salah. Kenapa dipastikan salah? Pertama, karena itu menyelisihi ijma' 10 qiraat. Mereka ijma' bacaannya cuma satu bacaan. Yang kedua, itu yang menyampaikan bukan orang yang ahli qiraat. Makanya ada kaidah mengatakan man takallama fi ghairi fannih ata bil ajaib. Orang kalau bicara bukan pada bidangnya pasti membawa yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh. Nah, karena itu kembalikan kepada pakarnya masing-masing. Kalau kita nggak paham ya sudah, kembalikan kepada pakarnya. Berikutnya 2929 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW membaca annan nafsa bin nafsi wal ainu bil aini. Biasanya wal aina di fathah, tapi di sini dibaca wal ainu di dhammah. Nah, ini dua-duanya bacaan yang mutawatir sehingga panjenengan boleh milih. Wal ainu boleh, wal aina boleh, dua-duanya mutawatir. Annan nafsa bahwasanya jiwa itu kalau dibunuh bin nafsi, maka dikisos dengan sebab membunuh jiwa. Bahwasanya jiwa itu dikisos dengan sebab membunuh jiwa yang lain. Jadi ada orang bunuh saya, maka orang yang bunuh saya itu dikisos. Ini hukum Islam. Wal ainu bil aini, dan mata dibalas dengan mata. Ada orang merusakkan matanya seseorang, dibalas, Pak. Matamu juga harus dirusak juga karena kamu merugikan orang lain. Kecuali kalau orang yang dirugikan tadi memaafkan. Udahlah, mata kamu tidak usah dirusak seperti mata saya. Yang penting kamu ganti rugi mata saya ini. Ada ganti ruginya dalam Islam. Mata itu nilainya sama dengan 50 onta. Nah, sehingga silahkan beli onta 50, pulak ning juruk gitu. Kemudian diberikan kepada orang yang matanya sudah coplok tadi. Maka kalau naik motor jangan ngebut-ngebut, Pak. Ngebut-ngebut akhirnya nabrak orang, kena matanya coplok. Panjenengan harus ganti 50 onta. Ngumpul gini piye 50 onta.
angel Pak. Nah, kalau tidak ada onta di Indonesia, bisa diganti dengan mata uang rupiah. Harga onta berapa? Tanya di Arab sana berapa, kemudian dirupiahkan. Nah, satu onta berapa? Anggaplah misalnya 20 juta. Nah, 20 juta kali 50 itu satu mata. Kalau dua mata, nah ini 100 onta. Jadi setiap anggota di dalam tubuh kita itu nilainya 100 onta. Mulut ini nilainya 100 onta. Sehingga kalau bibirnya satu ini dipotong, nah ini nilainya 50 onta. Duble tipis pada mawon Pak. Jadi bukan berarti yang duble ontane yang gendut-gendut yang enggak begitu sama. Maka apa? Dalam Islam disamakan antara satu dengan yang lainnya. Wa hakadha qara'a Abu Ubaid, seperti inilah dibaca oleh Abu Ubaid, wal ainu bil aini, mengikuti hadis ini. Nah, bacaan Abu Ubaid ini sebenarnya bacaannya beliau syadz, tetapi bacaan wal ainu bil aini ini mutawatir dari bacaan yang lain. Berikutnya 2930 dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca hattastati'u rabbak. Biasanya hal, yas. Jadi ada tiga perbedaan. Biasanya lamnya disukun, hal, yas diganti ya, okay. Kemudian rabbuka, baknya di dhammah. Nah, kemudian di sini diubah dengan tiga perubahan. Perubahan pertama, hal, lamnya dihapus, masuk kepada tak, menjadi tastati'u rabbaka. Terjemahnya berubah, hal yastati'u rabbuk, apakah Allah mampu menurunkan makanan dari langit ke bumi. Ini perkataan Hawariyin kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kalau kita baca dengan bacaan ini, hattastati'u rabbak, maka berarti terjemahnya, apakah kamu wahai Nabi Isa mampu minta kepada Allah supaya Allah turunkan makanan dari langit ke bumi. Jadi kalau yang pertama tadi, apakah Allah bisa? Kalau yang bacaan ini, apakah kamu bisa? Bisa enggak kamu Nabi Isa? Mintakan kepada Allah untuk kami. Nah, Nabi Isa akhirnya mengatakan, oke lah, saya mintakan. Dimintakan oleh Nabi Isa turun betul-betul makanan dari langit. Jadi Allah menurunkan makanan dari langit ke bumi itu bisa Pak, mudah. Tapi panjenengan kalau nyoba tidak dikabulkan, jangan salahkan saya loh, itu terserah Allah. Allah ngasih atau tidak terserah Allah. Allah tidak ngasih kepada kita ya karena memang kita ini hamba biasa. Hamba biasa apa-apa dikei ya nanti malah jadi malas bekerja. Tidak mau bekerja, maunya di kantongnya penuh duit terus. Nah, itu karena hamba biasa kita. Kalau Nabi Isa minta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, turunkan makanan di pengajian ini, langsung turun blek. Nah, jadi nggak perlu beli snack begini Pak, langsung turun dari langit bisa. Masya Allah. Dan ini saya jazahkan kepada Pak Imam. Silahkan kalau panjenengan membaca ayat ini, hattastati'u rabbaka. Ini surat Al-Maidah ayat 112. Ini termasuk yang biasa dibaca betul Pak? Oh, belum ya? Nah, seandainya termasuk yang biasa dibaca pas ngimami, silahkan hattastati'u rabbaka. Ini adalah apa? Satu makna yang indah karena bisa berubah dua maknanya dengan sebab bacaan yang berbeda. Saya kasih contoh lagi Pak. Bacaan yang berbeda menyebabkan perubahan makna, mirip seperti ini tadi. Contoh nih. Di dalam kisah yang disebutkan pada surat Maryam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fanadaha man tahtaha. Biasanya fanadaha min tahtiha. Fanadaha, maka Nabi Isa memanggil ibunya Maryam min tahtiha, dari bawahnya. Jadi Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam. Lul. Begitu lahir itu bisa ngomong Pak. Ngomong kepada ibunya, wahai ibu, la tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Ini salah satu tafsir ya, karena sebagian tafsir tidak mengatakan begitu. Nah, boleh juga dibaca fanadaha, maka memanggil kepada Maryam, man tahtaha,
bayi yang ada di bawahnya. Bayi yang ada di bawahnya siapa? Ya Nabi Isa tadi. Karena Nabi Isa dilahirkan, namanya dilahirkan pasti apa? Berada di bawah. Coba kita lihat tafsir Ibnu Abi Zamanin ya. Dia nafsirkan apa? Qala Qatadah yakni Jibril. Nah, yang memanggil yang berada di bawahnya Maryam itu adalah malaikat Jibril. Ini salah satu tafsir. Tafsir yang lain yakni Isa. Yang memanggil itu adalah Nabi Isa. Kalau saya lebih cocok yang memanggil Nabi Isa. Kalau yang manggil Jibril, Jibril di bawah Maryam, piye Pak? Ramudeng aku, Pak. Kecuali kalau yang dimaksud di bawah ini adalah di bawah pohon, gitu. Fanadaha min tahtiha, memanggil Maryam dari bawah pohon. Nah, masih bisa. Kalau di bawahnya Maryam, wah secara tergambar aku. Malaikat Jibril nengi sore Maryam, piye gambare piye angel nih. Maka lebih mudah kalau man tahtaha adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, jadi min tahtiha dari bawahnya, man tahtaha orang yang ada di bawahnya. Bacaannya cuma berubah sedikit saja, min menjadi man, terjemahnya jadi berubah, dan tafsirnya bisa berubah juga. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.